otak membeku kayak keju. Tuhan Maha Kuasa, bisa jadi bayi. Oh, sombong kali. Jadi yang bayi ini Tuhan? Yes, bayi. Bayi. Mana kuasamu bayi? Hanya bisa pegang puting. Jadi yang menjaga alam semesta ini siapa? Kata yang tadi, pasien yang pertama, apa katanya? Kekuasaannya masih ada di Bapa. Tadi katanya Tuhan sudah menjadi manusia. Kok masih ada Bapa? Mana yang betul? Yang betul adalah Bapa menciptakan Yesus. Kristen ini bukan pengikut Yesus, yang melantik Yesus jadi Tuhan. Sehingga ketika berbicara mengenai akal, kebablasan sontoloyo kablampets. Begitu saudara. Jadi jangan Anda mencoba hadir di lintas debat antar agama menggunakan akal untuk membawa narasi tentang keagamaan Anda. Nggak bisa. Kristen itu agama yang tidak boleh pakai akal. Nggak boleh. Kalau Anda masih mau Kristen, Anda masih mau makan babi, Anda masih mau menyembah Yesus, Anda masih mau mati dalam keadaan Kristen, jangan sekali-kali Anda membahas Bible pakai akal. Jangan, Anda akan gila. Karena kitab Anda itu tidak masuk akal. Gitu saudara. Tadi jujur, Kristen itu tidak berlandaskan akal, tapi Kristen itu berdandaskan atas kepercayaan. Jadi Kristen itu hanyalah aliran kepercayaan saja. Gitu. Silakan. Masih ada lagi yang ada ingin sampaikan? Lawak-lawak, silakan. Panjang lebar tapi kayak kerupuk basih. Gak ada rasanya, gak ada ilmu. Silakan bang, silakan. Bang Marley Bre, silakan bang. Mana tahu bisa agak sedikit berilmu setelah berdiskusi di sini. Silakan. Apa Bang Marley Bre butuh ambulan? Atau obat cacing? Kok diam bang? Terguncang ya? Oh iya kabur. Atau butuh oh ya udah kita sapa dulu nih, ada Stephen kabur bang. Bang Stephen selamat malam. Harus itu, kasihan. Salon kita udah tutup ya bang. Ya halo, selamat malam. Ya bang, silakan. Maksudnya? Silakan, apa yang ingin disampaikan? Iya. Jangan pingsan dulu bang. Iya. Ya siap. Begini tentang ketuhanan ya. Nah, di dalam Kristen itu Tuhan yang sejati itu adalah Tuhan yang bukan hanya modal kata-kata, tetapi harus dibuktikan dengan action. Artinya kalau dalam bahasa Inggris itu no action talk only, ya kan? Nah itu kan tidak seperti itu Tuhan. Tetapi Tuhan itu yang sejati adalah Tuhan yang bisa berkata-kata dan Tuhan juga yang bisa membuktikan kuasanya. Nah, Yesus ini cocok dengan apa yang kriteria Tuhan ini, yaitu dia bisa berkata-kata dan dia juga bisa membuktikan kuasanya. Ya. Nah, ketika Yesus membuktikan kuasanya, yaitu ketika dia meredakan angin ribut. Nah, ini satu contoh bukti bahwa dia bisa mengontrol. Contoh kecil, dia bisa mengontrol alam ini dan disaksikan oleh banyak orang. Itu bagi kami. Nah, bagaimana dengan ketuhanan menurut Islam? Silakan. Oke, kalau di Islam itu bang, pertama Tuhan itu bukan makhluk. Itu dulu yang harus Anda pahami. Jadi Yesus gugur di Islam karena Yesus makhluk. Tuhan itu maha kuasa. Yesus tidak maha kuasa. Ya.
Alam semesta ini bukan Yesus yang mengoperasionalkan, bukan. Yesus hanya bagian daripada satu butir makhluk di antara miliaran makhluk ciptaan Tuhan. Sedangkan Tuhan itu tidak bisa dibatasi dengan pola pemikiran kita sebagai manusia, bahwasanya Tuhan itu harus datang ke bumi, terbatas, harus bisa makan bersama. Itu bukan Tuhan, itu ciptaan Tuhan. Tadi andai saja Anda mendengarkan, saya katakan bahwa Tuhan itu adalah entitas tunggal yang absolut. Di sisi yang berbeda, manusia itu sebagai ciptaannya yang menempati ruang, menempati perjalanan relativitas waktu. Itu manusia. Yesus duduk di situ. Sementara Tuhan adalah yang terjangkau, yang tidak terjangkau kemudian. Nah, kalau saya bahas Al-Quran kan terlalu tinggi ilmunya, Anda belum bisa sampai di sana. Coba kita lihat di dalam pengajaran Yesus di dalam Yohanes 7 nomor 28-29. Apa kata Yesus ketika dia mengajar di bait suci? Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Tuh. Jelaskan? Aku datang bukan atas kehendakku. Berarti ada yang maha berkehendak di luar sana, yang menghendaki Yesus turun ke bumi tanpa ayah. Tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Kamu memang mengenal aku, tapi kamu tidak kenal siapa yang mengutus aku. Berarti aku dan yang mengutus aku adalah oknum yang berbeda. Aku kenal Dia sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku. Kamu memang mengenal aku, tetapi kau tidak mengenal yang mengutus aku. Berarti antara Yesus dan yang mengutusnya oknum yang berbeda. Jadi Yesus itu bukan Tuhan, Dia itu wakil Tuhan. Dia itu ciptaan. Begitu saudara. Lanjut. Ya oke. Saya tadi mendengar ada beberapa poin yang bisa saya tangkap ya. Itu pertama bahwa Tuhan bukan makhluk. Ya itu betul, memang Tuhan bukan makhluk. Tetapi Tuhan bisa menjadi makhluk dan kehendaknya. Ya. Aduh. Betul, ya kan Suan. Karena apa? Dari poin yang ketiga saya dapat bahwa Bang Suma mengatakan bahwa Tuhan tidak bisa dibatasi. Nah, ya emang makanya Tuhan, jangan jadi makhluk. Kalau Tuhan tidak dibatasi, Tuhan tidak bisa dibatasi. Tetapi kenapa kalian membatasi Tuhan untuk menjadi manusia yang terbatas? Ketika Tuhan Anda katakan ya kan? jadi manusia, dia terbatas jadinya. Iya. Berarti Tuhan tidak bisa terbatas. Katanya Tuhan tidak bisa dibatasi. Iya. Makanya dia nggak bisa jadi manusia. Manusia terbatas nggak? Berarti Anda membatasi Tuhan. Manusia terbatas nggak? Iya, Tuhan bisa menjadi terbatas. Saya tanya dulu, saya ulang lagi. Iya, manusia terbatas nggak? Manusia Saudara? terbatas. Manusia terbatas. Tuhan bisa terbatas? Iya, dia katanya Tuhan bisa jadi apa saja. Tuhan bisa tidak terbatas. Bisa dibatasi. Tuhan tidak bisa terbatas. Kan Tuhan tidak bisa dibatasi. Ya mana yang betul ini? Tenangkan diri Anda dulu. Tenangkan diri Anda dulu. Ya, tenang. Tuhan tidak bisa dibatasi oleh manusia kan? Itu kata Bang Suma. Sekarang begini. Tuhan tidak bisa dibatasi oleh manusia, ya kan? Tetapi Tuhan itu punya keterbatasan nggak Tuhan itu? Iya, katanya Tuhan tidak bisa dibatasi oleh manusia. Itu kata Bang Suma tadi. Saya tangkap poin ketiga. Tetapi kalian membatasinya malah ketika kalian tidak mau dia menjadi manusia. Gimana ini? Iya, katanya kan Tuhan tidak bisa dibatasi oleh manusia. Betul tidak? Begini cara berpikirnya jangan kayak gitu. Cara berpikirnya jangan kayak gitu. Manusia itu punya keterbatasan atau tidak punya keterbatasan? Betul, punya keterbatasan. Kalau Tuhan punya keterbatasan nggak? Tidak bisa dibatasi dia. Enggak, bukan jangan bernarasi liar dulu. Bukan Tuhan, saya dengar. Tuhan tidak punya keterbatasan. Iya betul. Manusia punya keterbatasan. Iya betul. Ketika Tuhan menjadi manusia terbatas enggak dia? Iya, dia kan tidak bisa dibatasi. Dia bisa menjadi terbatas ataupun tidak. Itu kan kehendaknya. Tetapi kalian malah membatasi kuasanya
Kayak lucu Anda ini, lucu. Begini, tadi kan Lucu, Bang Suma bilang, Anda ini lucu gitu loh. Lucu tadi Bang Anda Suma ini. katakan Banget bahwa deh. Lucu dah. Tuhan Emang tidak bisa lucu. dibatasi oleh manusia, betul tidak? Lucu saudara ini, lucu. Loh, tadi Kamu kan itu lucu. Bang Suma mengatakan Manusia, bahwa Tuhan jangan manusia tidak deh, bisa jangan dibatasi manusia, oleh jangan manusia. Yesus aja, Loh, Yesus aja. Saya Yesus ikut punya perkataan Bang Suma. keterbatasan tidak? Iya. Iya. Yesus tetap sebagai manusia. Yesus punya keterbatasan. Pencipta langit dan bumi punya Karena keterbatasan tidak? Karena dia datang ini dalam bentuk Dia sudah mulai mabuk sendiri, benerasi sendiri. Iya, kan katanya Tuhan tidak bisa dibatasi oleh manusia karena Tuhan itu maha segalanya. Loh, kalau bukan kita, tidak dengarkan dulu saudara. Tuhan itu tidak memiliki keterbatasan. Nah, kalau Tuhan tidak memiliki keterbatasan, kenapa kalian melarang dia untuk menjadi terbatas? Loh. Gimana ini? Loh, Yesus Tuhan itu punya tidak keterbatasan terbatas. tidak? Iya, karena dia Allah, ketika dia menjadi manusia dia terbatas. Masa Jangan sih larikan terbatas? ke iman Anda dulu. Kita Boleh. pakai akal dulu. Kita pakai Iya, akal dulu, begini, saudara. Begini, Kita Tuhan pakai akal dulu. Tuhan Kita itu pakai akal. maha Kita segalanya, pakai kan? akal dulu, saudara. Menurut Bang Boleh Suma nggak kita bahwa pakai Tuhan akal tidak berdiskusi? bisa Boleh nggak? dibatasi, Boleh iya tidak kan? kita pakai akal berdiskusi? Ya, Boleh kita nggak? pakai akal. Kita sekarang Oke. pakai akal. Yesus itu punya keterbatasan tidak? Iya, sebagai manusia dia punya keterbatasan. Oke, Sebagai manusia. berarti Yesus punya keterbatasan. Ingat sebagai manusia ketika dia Iya, menjadi emang manusia, ya. saya nggak Ingat. pernah bilang Yesus itu sebagai ayam. Sebagai manusia karena Iya, memang dia manusia. sebagai manusia. Tanpa kamu jelaskan. Oke? Jadi Yesus punya keterbatasan. Betul? Iya, sebagai manusia. Mesti ditambah kata-katanya agar tidak salah dimengerti orang. Ya, sebagai manusia oke lah. Yesus mantap, manusia begitu. ini terbatas. Oke? Nah, sekarang pertanyaan saya. Pencipta alam semesta ini bisa tidak terbatas? Bisa sesuai dengan kehendaknya. Karena dia tidak bisa terbatas. Dia tidak dibatasi oleh apapun. Ketika dia mau jadi ini, ketika dia mau jadi ayam, ketika dia mau jadi manusia, ketika dia mau jadi apapun, itu kehendaknya. Berarti bisa? Tetapi bisa, katanya kan dia kan tidak bisa baik. dibatasi. Oke. Betul Saya tidak? ikutin. Tuhan itu tidak Saya terbatas. ikutin. Berarti Tuhan yang Maha Kuasa, ingat, Tuhan Tidak yang Maha terbatas. Kuasa bisa menjadi terbatas menurut Iya, karena saudara. dia tidak terbatas. Maka dia bisa menjadi terbatas maupun tidak terbatas. Oke. Bagaimana ini? Kan maha segalanya. Boleh diam sebentar. Tuhan ya, yang silakan. Maha Kuasa seketika menjadi manusia menjadi tidak Maha Kuasa. Betul? Ya, dia membatasi dirinya. Oke, berarti dia sudah membatasi kehendaknya. dirinya. Karena dia berkehendak membatasi dirinya menjadi manusia. Siapa yang menjaga alam semesta kemudian? Nah, inilah bukti bahwa Tritunggal, keesaan dalam Tritunggal ini. Bahwa ada satu pribadi yang di atas, ini sudah ada masuk ke pribadi pembodohan lain. ini, udah masuk ke pembodohan. Loh, bukan Tadi pembodohan katanya gimana? Tadi katanya Tuhan Anda yang tidak maha Iya. terbatas itu menjadi terbatas. Iya, Tuhan yang tidak kan sudah menjadi itu- terbatas kan? Sudah menjadi terbatas kan? iya kan? Sudah menjadi terbatas atau tidak terbatas Iya, nih? itu kan kehendaknya. Iya, Kenapa kalian larang? kehendak Tuhan Anda menjadi Iya. terbatas, betul? Iya, untuk sementara menjadi terbatas. Untuk sementara. Jadi dia sudah Iya. terbatas nih. Iya, untuk sementara. Iya, untuk Sebagai- sementara. Oke. 33 tahun Tuhan Anda terbatas. Iya, karena dia menjadi Oke. manusia. Oke. Dia membatasi Sekarang dirinya. ketika 33 tahun lamanya alam semesta kehilangan Tuhan, siapa yang menjaga alam semesta? Nah, oke, kita kembali ke topik bahwa Tuhan tidak terbatas, ya kan? Ih. Tuhan tidak bisa dibatasi manusia. Gimana ceritanya? Iya kan? Jadi ketika Tadi Tuhan, Anda mengatakan Tuhan Anda sudah terbatas Iya. menjadi Yesus. betul. Nah, Tetapi sudah menjadi terbatas. Intinya, Nah, pada saat intinya dia bahwa, terbatas, diam. Pada saat dia menjadi terbatas, siapa yang menjaga alam semesta? Nah, inilah Tuhan yang sejati. Dia bisa berada di mana saja di saat bersamaan. Tadi katanya sudah jadi Iya, Yesus. iya, sudah jadi Yesus. Tadi Tetapi kan- katanya jadi Yesus. Kasihan Tetapi kan kali tidak Yesus ini dibatasi. di prank. Tetapi kan tidak sini, bisa Sus. dibatasi. Pantaslah kau ngamuk, Sus. Masa kau dikatakan Tuhan tapi kau terbatas, Sus? Alamak. Iya, kan itu pantaslah kehendaknya. kau pijak-pijak Katanya lehernya tadi orang bahwa ini nanti, Tuhan itu Sus. tidak- Sus. katanya Ternyata Tuhan kau itu tidak diginiin bisa banget, dibatasi oleh Sus. manusia. Sus.
Yesus. Kalau Tuhan Tadi tidak bisa katanya dibatasi Tuhan yang manusia, tidak kenapa kalian larang terbatas, Tuhan ketika yang dia tidak menjadi manusia? terbatas menjadi terbatas. Ketika Tuhan menjadi terbatas, siapa yang menjaga alam semesta ini? Iya. Ya, menurut Anda Tuhan itu cuma satu, tidak bisa di mana saja. Itu menurut iman Anda, tetapi menurut Tuhan, iman kami, Tuhan itu bahwa memang Tuhan berapa, itu Bang? Bisa, Tuhan itu bisa memang di berapa? mana Tuhan itu saja. ada berapa? Tuhan itu ada berapa? Tuhan itu Maha Esa, Maha segalanya, artinya dia bisa di mana saja. Di saat bersamaan, mau jadi ini, itulah Tuhan yang sejati. Jadi Tuhan Anda ada berapa? Tuhan Anda ada berapa ini, Bang? Jadi kalau Allah SWT ada di satu tempat, dia tidak bisa Tuhan berada di tempat Anda lain. ada berapa, Bang? Oh, ingat ya. Berarti iman Anda mengatakan bahwa Tuhan Allah SWT jika sudah berada di Mekah tidak bisa berada Wih, di Tuhan Amerika kok berada saat di bersamaan. Mekah? Tuhan kok Tuhan kok kayak makhluk naik ojek ke Mekah? Yesus kapang. Pertanyaan Ini saya, perbedaan Tuhan iman Anda kita ada bahwa berapa? Tuhan- Tuhan Anda ada berapa, Bang? Tuhan Anda ada Kenapa di berapa? mute? Ini kebiasaan Tuhan Anda Inggris ada berapa? seperti ini. Saya mau Tuhan Anda menjelaskan ada di berapa? mute. Aduh. Tuhan Anda ada berapa? Tuhan kami Esa, di dalam keesaannya ada Tritunggal, di dalamnya Apa dan itu ada maksudnya? Apa sifat-sifatnya. maksudnya itu, Bang? Aku nggak paham. Ya. Apa itu Tuhan maksudnya? Esa. Esa Oke, tapi saya tiga. jelaskan ya. Maksudnya apa? Saya jelaskan. Iya, silakan. Tuhan yang Esa artinya tidak ada Tuhan seperti Allah kami. Itu artinya maksudnya? Tuhan yang Esa. Maksudnya Tidak apa? ada Tuhan lain selain Tuhan kami. Itulah Tuhan yang Berapa? Esa. Berapa Tuhan Anda berapa? Satu, Esa. Satu. Tetapi Yesus. Dalam Yesus. kesannya Yang ada satu tiga itu pribadi Yesus. di dalamnya. Dalam Yang satu kesannya itu ada- Yesus. Yang satu itu Yesus. Sabar dulu, jangan dipotong. Yang satu itu Yesus. Dalam keesannya itu Yang ada tiga satu pribadi itu di Yesus, dalamnya, Bang. yaitu Bapa, Putra, dan Roh Wih, Kudus. ada tiga. Itu Iya, tiga. pribadi. Itu Dan tiga. ada banyak sekali Itu sifat-sifatnya. Itu tiga ternyata. Jadi Iya, ada teman-teman, banyak sekali sifat-sifatnya. orang ini Berarti mencoba ketika saya untuk mengatakan menipu bahwa Tuhan itu dirinya. banyak Dia katakan sifat-sifatnya, berarti Tuhannya, Allah bukan tunggal. dia katakan Tuhannya itu ada satu, tapi ternyata Kenapa di tiga. mute? Saya belum menjelaskan dengan baik. Tuhannya katanya Ada satu, Gimana tapi faktanya ini? tiga. Aduh. Tadi katanya Jadi ya, Tuhannya satu, katanya Tuhan tidak faktanya bisa. tiga. Loh, kapan saya menjelaskan? Katanya Tuhannya satu, Kenapa tapi di-mute? ternyata tiga. Udah bang. Nanti Tolong dong, ditertawai sama orang bang. Ditertawai bang. Tuhan Anda nggak laku di sini Kenapa bang. di mute? Nggak laku bang, nggak laku. Tuhan Anda Takut. kok satu bilangnya satu, tapi Takut ternyata dengan- tiga. Iya takut kami bang, takut. Terlalu banyak Tuhan Anda itu, terlalu banyak. Takut dengan Terlalu Tritunggal? banyak Tuhan Anda, terlalu banyak bang. Tuhan Anda terlalu banyak. Mending ke gereja aja, nipu di sana, jangan nipu di sini bang. Nggak laku tipuan Anda di sini. Tuhan Maha Kuasa, tidak bisa terbatas. Ada lagi Tuhan terbatas, yaitu bernama Yesus. Ketika Tuhan yang Maha tidak terbatas ini menjadi terbatas, siapa yang menjaga alam semesta? Apa kata dia? Tidak seperti Tuhanmu ketika ada di Mekah, tidak ada di tempat lain. Loh, kok Tuhan kayak tukang ojek? Itu tukang ojek itu. Ketika dia ada di Galilea, dia tidak ada di Yerusalem. Ketika dia ada di tanah Yudea, dia tidak ada di Galilea. Mana ini Tuhannya? Tuhan Maha Kuasa katanya. Tidak bisa menjadi tidak maha kuasa, tapi menjadi Yesus. Ketika Yesus menjadi Yesus, dia katakan apa? Pada saat dia manusia, pada saat dia sementara menjadi manusia sementara. Maksudnya mau mengelabui, mau menipu gitu loh. Mau mengelabui, mau menipu. Itulah yang disebut apa? Wa ikhwanuhum yamudunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Saudara, setan adalah orang kafir. Mereka hanya mau menyesatkan manusia, menolong dan membantu iblis untuk menyesatkan manusia agar durhaka kepada Tuhan. Dan mereka kafir dan iblis ini tidak akan henti-hentinya menyesatkan manusia sampai kiamat. Dia itu tadi sudah jelas menyesatkan. Tuhan Maha Kuasa, tidak terbatas. Tetapi Tuhan yang tidak terbatas ini berkehendak membatasi dirinya sendiri menjadi manusia. Kejebak dia di situ. Ketika Tuhannya yang Maha Kuasa yang satu ini menjadi manusia, siapa yang menjaga alam semesta? Apa katanya? Oh, anda lupa Tuhan kami itu ada tiga pribadi. Halo Bang Suma. Ketika Tuhan kami satu jadi manusia, ada Tuhan cadangan yang jauh lebih keren lagi. Ada namanya burung merpati, ada lagi namanya makhluk bertanduk 7 dan bermata 7. Parah kali saudara-saudaraku ini. Tuhan yang Maha Kuasa tidak terbatas. Saking tidak terbatasnya, dia menjadikan dirinya terbatas. Orang waras nah itu.
Waras nggak itu kawan? Gelo. Gelo. Berarti Tuhan bisa bunuh diri. Karena Tuhan tidak terbatas. Dia bisa bunuh diri, bisa jadi monyet kata tadi dia. Bisa jadi ayam, jadi bebek, jadi setan sekalian. Nah inilah orang yang cuman akal-akalan, tidak menggunakan otak. Yang dikatakan maha kuasa, tidak pernah setitik pun, sedetik pun, satu iota pun kehilangan kekuasaan. Dengan kata lain, mustahil menjadi Yesus. Kenapa? Yesus manusia penuh dengan keterbatasan. Apa buktinya? Dia sendiri mengatakan, sementara. Dia memang manusia, tapi sementara. Coba. Dia sendiri yang menampar mulutnya sendiri. Kenapa dia katakan kata sementara itu? Untuk menutupi kelemahan. Sedangkan Tuhan tidak memiliki kelemahan. Itulah teman-teman, silakan yang sudah ragu dengan keimanannya silakan naik ke sini. Mari kita syahadat sama-sama menuju kepada kebenaran yang hakiki, yaitu dinul Islam. Jangan gila selama-lamanya kayak tadi. Oke, silakan.